Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Amanda Chus. Amanda, kamu selama syuting, selama ini pernah nggak sih punya pengalaman yang menyeramkan? Waktu itu pernah sekali ngikutin acara yang kayak gitu. Jadi di segmen itu aku ditinggal gitu. Ditinggal belum berapa menit, memang kayaknya angker banget itu tempatnya. Aku kan sebenarnya nggak terlalu Peka. nggak terlalu peka. Nah cuman nggak tahu kenapa pas baru ditinggal itu kayak di belakang kamera itu ada berdiri. Bentuknya seperti apa? Rambut panjang terus baju putih gitu. Ngeliatin kamu? Ngeliatin aku. Oh gitu apa? Ya habis itu langsung aku kabur, langsung aku minta di cut aja gitu, minta nggak diterusin. Oh itu lagi take? Iya lagi take. Yang lain nggak ada yang lihat tapi? Nggak ada, emang kan ditinggal. Oh, oke. Kru pada di bawah, Oh, aku kamu ada sendiri di atas. situ. Oke. Tadinya aku memang udah nggak kayaknya nggak bisa deh gitu. Cuman ya gimana, ini segmen terakhir gitu. Ya udah aku coba, bener. Oke. Tapi nggak kapok dong? Kapok sih. Oke. Baik, Amanda, mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja ya. Nah, partisipan kita yang hadir pada malam hari ini adalah seorang pria yang mengaku menganut ilmu hitam untuk mencelakai seseorang. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Ucup. Selamat malam Mas Ucup. Malam. Kami boleh tahu profesi Anda? Boleh. Apa aktivitas pekerjaan Anda? Aktivitas saya adalah pengangguran. Oke. Iya. Jadi apa yang Anda lakukan sehari-hari, Mas? Saya adalah sehari-hari melakukan kegiatan yang di luar akal. Seperti apa misalnya? Lu lama-lama so tahu ya nanya-nanya. Maaf. Tugas saya adalah menggali informasi siapa partisipan yang hadir. Jadi maaf kalau pertanyaan saya menyinggung Anda. Maaf ya Mas. Iya, Mas Ucup, bisa kita teruskan? bisa, silakan. Oke. Jadi apa? Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Saya entah kenapa tiba-tiba pengen datang ke sini untuk menunjukkan sesuatu. Ya. Entah kenapa tiba-tiba saya terlintas ada bisikan-bisikan gaib yang mengarahkan saya ke sini. Bisikannya seperti apa? Bisikan-bisikan yang tidak menyenangkan. Bisikan-bisikan yang membuat dalam diri ini selalu pengen menghancurkan. Menghancurkan apa nih maksudnya? Menghancurkan orang-orang yang saya tidak suka. Emang orangnya ada di sini? Orang-orangnya nggak ada. Cuman kalau seperti yang saya rasakan, kalau terlalu banyak bertanya apa terlalu bikin emosi,
Mas, itu korbannya banyak ya? Korban saya teman sendiri yang saya jadikan korban. Gimana ceritanya? Korban teman saya itu, dia adalah teman bermain saya. Ah, Dia selalu ngejek saya. Ngejek dan membuat saya sakit hati. dia juga Sampai saya Mas, gara-gara ngejek. iya, Ejekannya seperti apa Mas Ucup? ejekannya macam-macam karena yang saya rasakan ini, saya mempunyai sosok pendamping. Jadi entah kenapa saya selalu pengen berbuat seperti itu. Dia ejekinnya bikin sakit hati banget ya? Iya, Emangnya masnya ngerasa itu ejekan bukan bercanda? bukan, beda. Kalau ejekan sama bercanda itu lebih sakit. Ya. Walaupun ejekan teman, tapi saya menganggapnya itu bukan suatu ejekan. Baik, gini aja deh Mas. Saya nggak bisa ngelihat dan saya nggak peka. Dan mungkin sebaiknya memang Anda ceritakan langsung pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ucup tinggal di rumah bernomor 4. Terlahir tanggal 14 Maret 1989. Sosok yang berkemauan keras dan memiliki fisik yang kuat. Namun ambisinya sangat besar dan membuat Ucup siap melihat ritual yang aneh tentang bayi Ucup. Dia bersekutu dengan kekuatan yang lebih besar dari saya melihat sosok patung bertanduk dan seperti kerbau. Ya, teman-teman saya berbisik di kuping saya. Siluman kerbau. Halo, selamat malam. Selamat malam semuanya. Silakan duduk. Ucup 14 Maret 1989 dengan nomor rumah 4. Ucup ini memiliki ilmu hitam dan digunakan untuk temannya. Dan malam hari ini hanya ingin berbagi dan bercerita semua pengalamannya. Iya, Gitu ya. iya. Saya lihat mata Ucup kok serem banget ya. Kayak ingin sesuatu gitu. Lu jangan so tau, Roy. Gua datang ke sini itu mau menunjukkan, bukannya pengen dapat nasihat. Baiklah. Apa yang bisa diperlihatkan dari Ucup? Saya bisa memperlihatkan sesuatu. Saya ingin melihat sesuatu juga. Kalau ingin memperlihatkan sesuatu, saya ingin memperlihatkan sesuatu juga. Sosok hewan yang sangat luas sekali. Hanya saja saya merasa di sini ada sisi orangnya. Ini kamu lihat di dalam dirinya Ucup ini. Iya. Aneh banget pokoknya. Jadi Ucup datang kemari hanya ingin menunjukkan sesuatu bahwa dia
juga udah tahu. Cuman hanya punya sosok teman-teman pendamping yang kecil-kecil. Kayak seekoran apa di sana. Tuyul. Ular. Teman saya lebih gede. Kerbau putih. Menunjukkan unjuk gigi tampaknya. Sebenarnya saya orang yang cukup sabar kok. Saya tidak akan terpancing emosi apapun. Saya lebih baik saya melakukan secara smart gitu, bukan tipikal orang yang berapi-api untuk menunjukkan keahlian sesuatu. Itulah yang maksud saya. Saya melihat di sini kerbau, tapi siluman. Puas kalau kamu punya siluman kerbau, ha? Puas sekali. Ada di mana Roy? Sosok siluman kerbau yang kamu lihat? Di tempat lilin yang belakang kamu. Yang dilakukan sedang apa sekarang? Sebenarnya ini sosok yang sangat menakutkan sih. Ingin dan korbannya sebenarnya. Itu yang saya rasakan sebenarnya. Dia bawa makhluk ini ke sini, berarti dia ada niat untuk Menghancurkan dan memporak-porandakan tempat ini. Saya melihatnya seperti itu. Saya datang ke sini ingin menunjukkan bahwa saya adalah seorang yang bisa, bukan hanya seorang ejekan teman-teman. Dengan saya menatap, membayangkan wajah orang itu yang saya tidak suka, saya minum kerbau setiap saya mau melakukan. Itu bisa terjadi. dari tadi kamu ngeliatin Amanda terus kenapa? Makanya dari tadi aku mau nutup, mau menatap. Dia dari tadi menatap saya terus. Karena kan masnya bintang tamu, partisipan. Ada nggak suka diliatin sama Amanda? Apa salahnya? Jadi sesosok pendamping saya ini udah ada di belakangnya Mbak ini. Udah ada belakangnya di sosoknya persis. Kepalanya di atas, pundaknya di sini. Jangan menyentuh bintang tamu saya. Ya. Saya akan ingatkan. Benar. Tadi dia ada di sana. Tiba-tiba berubah di sini. Saya melihat kerbau ini memang punya andil besar dalam hidupnya dia. Tapi kita bisa mengalah untuk sementara tampaknya. Mengalah untuk sementara dan mempersilahkan dia. Apa sih mau kamu, terserah deh gitu. Aku lebih nganggapnya seperti itu lah. Kamu ingin melakukan ritual atau apapun itu, ya udah gitu. Karena saya tahu kamu tuh nggak butuh masukan gitu kayak yang saya bilang. Cuma kalau saya berbusa, tapi nggak masuk ke dalam otak. Yang hanya saya bisa lihat ya ini di belakang kamu itu semua teman-temannya, nggak cuma di belakang Amanda doang. Di situ juga ada kerbau. Aman nggak buat Amanda, Roy? Kurang aman sih. Kamu harus sebut-sebut belum mati deh. Doa-doa. Mendampingnya enggak cuma satu. Pendampingnya banyak tapi sosok kerbau semua. Lihat deh sosok yang saya gambarin di sini. Ini sangat jelas banget loh. Persis banget yang Baik. saya sering berbicara dengan seekor makhluk Oh, kerbau berbadan manusia. kamu sering komunikasi sama ini, sering ngobrol. Sering. Bahkan tadi juga saya lagi diam gini, dia membisikkan sesuatu. Bisikin apa?
bisikan bahwa di sini banyak makhluk. Oh, banyak juga makhluk-makhluk lain. Seakan-akan makhluk pendamping saya ini ditantang oleh makhluk di sebelah sini. Tapi karena makhluk yang saya bawa ini lebih besar, kalau diukurin itu tingginya bisa 2 meter, badannya, kepalanya, tanduk, kerbau. Makhluk itu minta tumbal nggak selama ini? Minta tumbal, tidak. Kecuali kalau hati saya yang tidak nyaman, Hah? maka dia selalu berbisik, bunuh. Bunuh? Iya, Kerbau yang saya lihat. Lalu sekarang kamu mau apa? Ucup dari saya. Mas Ucup dikendaliin sama makhluk ini atau Mas Ucup yang mengendalikan makhluk ini? jadi kalau saya itu seperti dikendalikan oleh Oh, Anda yang sosok dikendalikan. makhluk. Berarti Anda nggak bisa mengendalikan apa-apa. Berarti Anda juga sebenarnya nggak punya kekuatan apa-apa. Sebenarnya Cuma karena makhluk itu. Iya. saya salah belajar ilmu hitam karena ada ritual-ritual tertentu. Ritualnya Makanya seperti apa Mas Ucup? ritualnya itu adalah membunuh seekor kerbau Buat ya buat menjadi ilmu hitam. Ayu takut gak lihat ini? serem banget sih kalau yang dia bilang kayak hampir 2 meter dan bentuknya seperti ini dan lagi ada di dekat kita dan ngeliatin ke sini. Saya sih sebenarnya nggak takut sebenarnya. Tapi saya takut beliau ini melukai orang. Bisa buktiin nggak kalau dia ada di sini sekarang? Perlu bukti, Hmm. bisa saya buktikan. Saya bisa ambil sesuatu, Oh silakan, apapun itu yang kau butuhkan. Saya bilang, saya ambil dulu. Silakan. Jimat ya. semua attitude-nya agak itu ya. Agak aneh deh tadi dan dia tetap melotot ke Amanda terus. Ini aman buat semua. Ya nggak sih? beneran di belakang. Udah pindah-pindah sih sebenarnya. Kebanyakan kalau kerbau biasa itu makan rumput. Entah kenapa karena di sini gak ada darah kerbau, dia seolah-olah minta pengen makan. Oke. Undang teman-teman kamu dan apa yang bisa saya bantu dan lihat di sini. Ada minum? Oh ya, Kok makan? Biar lebih nyata saya minum. Mau ditelan mas? Awas basah, jangan kena baju. selain beling apa lagi yang kau makan? Lilin kah? Makan. Ya, saya sudah mengerti dan menangkap poinnya. Maksudnya apa? Roy, itu yang makan tuh berarti makhluk gaib. Iya, Makhluk ini yang iya. makan si kaca-kaca beling dan Betul Silat. sekali. Tapi kita nggak punya untuk makan ya. Jadi ucap saya sebenarnya sih tidak usah seperti ini. Saya juga cukup menghargai orang kok sebenarnya. Tapi yang kamu lakukan saya tuh takut berdampak panjang untuk kesehatan badan kan ya.
masuk ke Iya. usus dan segala macam Bisa ngelukai. bisa melukai. Kalau ini dilakukan terus-menerus kan pastinya kesehatannya pasti akan terancam. Ketika saya menunjukkan bahwa saya bisa, karena saya biasa minum darah kerbau, makan daging. Karena dengan Serem. minum darah kerbau sama jantungnya kerbau itu membuat ilmu saya semakin prima, semakin bertambah. Itu berarti darah kerbau yang dia minum segala macam untuk ngasih makan makhluk ini ya? Ya, tapi ini jangan dicontoh ya buat pemirsa di rumah. Please jangan, tolong jangan sekali-sekali untuk mencoba ini karena ini bukan ide yang baik dan bukan contoh yang baik sekali. Tidak. Sebenarnya saya dalam diri itu pengen berubah. Karena dengan saya dikendalikan makhluk pendamping kerbau ini, saya seolah-olah tertekan. Jadi apa yang saya tidak suka itu harus dilakukan. Harus dapat apa yang dimau gitu. Iya, Apa yang dipengen dipaksa sampai dapat. iya, Apapun yang terjadi. iya. Contohnya seperti ini. Saya sebenarnya tidak mau menunjukkan bahwa saya ini, tapi sosok pendamping ini yang selalu berbisik. Oke, kalau sekarang saya mau tahu apa yang lagi dia mau. Yang lagi dia mau Bintang tamu saya. berkenalan. Iya. Kamu Enggak, bisa enggak. lihat itu, Roy? Iya. Jadi dalam bisikan batin saya tuh dengar di kuping saya, makhluk ini kok mau kenalan sama bintang tamu kita ya hari ini. Serem banget. Kasih. Untuk apa dulu nih maksudnya? Kita mencoba untuk ramah ya pada siapapun ya dan menghargai. Tapi Berkenalan itu mungkin atau suka barangkali para pendamping saya. kamu mau sama dia? Enggak, jangan. Biar kalau menurut saya sih biar selesai. Iya. Nggak bawa keluar dari studio, akhirnya iya. penasaran, akhirnya kejadian hal yang tidak kita inginkan gitu. Saya akan salaman aja sebentar, tapi saya kasih kesempatan cuma sekali. Sama, selesai kita di situ kan. Aku mau gimana? Mau dia keluar. Aku nggak mau natap dia. Iya sih, memang serem sih. Matanya tuh kayak hitam semua gitu. Kalau misalnya nggak salaman, apa yang akan terjadi? Itu tergantung mbaknya ya. Kalau nggak Mungkin kalau salaman, mbaknya selalu banyak berdoa apa gimana, oke. punya penjaga juga, Tapi kalau nggak ada salaman, siluman kerbau itu nggak apa-apa, nggak bisa marah kan? ngikut ke rumah. Tapi Iya. kalau salaman nanti ngikut juga lagi. Gimana? Makanya dong? mbak tetap sini lihat. Dah. Serem banget ya. Jangan sampai ikut ke rumah ya, saya kasih tahu nanti saya akan bakar ini siluman kerbaunya. Jadi kalau Bakar aja kalau bisa silumannya. Iya. ya Gimana dong? Pilihan sih. Terus kalau salaman udah gitu. Kemungkinan. Hati-hati. Ya udah deh. Misalkan apa tuh? Saya kehilangan kata-kata saya dan menyeramkan. Jangan kemana-mana. Aduh. biar selesai, Manda, biar selesai. Ya masnya sini aja. Tapi jangan lama-lama ya. Semoga tidak datang ke rumah mbak. Ya. Oh. Oke, Roy. Yang kamu lihat apa, Roy? Setelah salaman, apakah dia nggak akan ikut ke rumah? Nggak akan sih, harusnya kan udah janji. Kalau masih ikut ke rumah, pasti ini melanggar janji pasti. Iya. Harusnya ada apa-apa ya. Kalau lampu neonnya itu tetap terbakar, apakah masih bisa dimakan? Masih bisa. Oh iya? Dalam keadaan panas. Dalam keadaan panas bisa. Mau dibakar, Roy? Mas, itu makan itu semua nggak sakit sama sekali ya? Kalau dalam dibakar seperti ini nggak bisa, kecuali lagi nyala, itu kan keadaan panas. Oh, Ya. Kalau ini dibakar dan panas, coba touch the lamp.
Apakah bisa kamu makan juga? Is it okay? Allah. Tampaknya sosok kerbau ada di sebelah sini. Iya. Saya takutnya dia merasa dijahit kayak dites gitu, Roy. Iya. Saya tersinggung disuruh makan-makan ini seperti seolah-olah saya ini apa? Ya. Saya emosi langsung. Dia berbisik, disuruh-suruh jangan mau ngapain. Dia cuma menunjukkan. Oke. Terserah sih. Ya, maaf ya Mas ya. Maaf ya, kami nggak ada niatnya untuk ngetes atau mempermainkan atau melecehkan Mas Ucup. Tapi tadi Roy hanya ingin tahu, karena tadi sudah makan yang sana, yang beling. Kalau yang seperti ini, Lu jangan sok tahu lagi. Baik. Apapun yang Ucup lakukan di sini, kita tetap menghargailah. Apalah. Dan keinginan kamu juga sudah terwujud, bukan menampilkan sesuatu yang mungkin. gini Mas, Be careful. Kamu kayaknya harus agak jaga jarak deh. Mas Jarak. Ucup. Iya, seperti itu. Bisa-bisa pendamping saya ngikut juga ke Masnya. Saya tidak mau ada yang terluka di sini sih, terutama bintang tamu. Iya. Apalagi penonton saya juga, apalagi partner saya. Nah, sekarang saya mempersilahkan Ucup aja, bebas apapun yang kau mau di sini. Itu mau diikutin terus sosok itu. Sebenarnya sih saya pengen sosok pendamping ini pergi. Saya juga kagak nyaman, selalu ada bisikan-bisikan yang enggak yang selalu ngikutin dia. Gitu. Ada pengaruh dari Iya, saya minta maaf kalau saya ada salah juga. Intinya, saya tidak pernah merendahkan orang dan memojokkan orang dengan sudut pandang manapun. Tapi saya cuma berpesan untuk vision saya. Saya melihat apabila ini diteruskan, saya sangat takut sekali dengan kesehatan Ucup. Karena Ucup sekarang tuh lagi dibutain matanya, jadi mau dibilang apapun gak bakal nangkep dan gak bakal bisa denger gitu. Jadi sebenarnya kayaknya dia pernah ngikutin apa yang diminta Ucup, dari seolah-olah minta tumbal nyawanya Ucup dengan cara makan-makan beginian yang akhirnya pendarahan dan sampai Tewas. Kalau sekarang kan Ucup Lu sok tahu, Roy. Ya, Ini yang gua rasain. Ya, terserah apapun yang kamu bilang sok tahu, apa dan segala macam. Itu sebenarnya dia lagi dikendalikan nih sosok ini. Gitu. Jadi saya merasa yang ngomong dua orang gitu loh. Tapi terserah lah Mas Ucup mau jadi apa. Saya hanya berpesan mungkin ya kamu lebih muda. Iya, jaga untuk long term ininya aja, Jangka panjang. jangka panjangnya aja deh pikirinnya, gitu deh. Itu yang paling simple, nggak bisa dinasehatin juga kan. Ya jangan udah. mikir pendek gitu. Iya, jangan mikir pendek. Ya walaupun diikuti siluman ini, kok tiba-tiba pergi, badan kamu juga hancur nanti. Duh, sayang banget. Khususnya berantakan. Iya, di secara dalamnya. logika juga ini masuk ke dalam badan kan berarti ngerusak organ. Rusak. Kaca. Digestifnya ntar gitu. Dan ditelan lagi semuanya. Iya, itu nanti di dalam itu secara jangka panjang akan merusak sistem Iya. semuanya. Terserah mau dibilang so tau atau apa kan, kamu
masih labil juga. Saya masih nganggap kamu masih di bawah usia. Tapi saya berharap Ucup bisa mengendalikan ini, bukan dikendalikan ini. Bukan Ucupnya yang dikendalikan. Gitu sih. Ya. Bisa gak Mas? Saya selalu berusaha Iyalah, usahain masih untuk muda loh. mengalahkan ini biar saya tidak diikutin. Ini ketinggalan. Ini mau dibuang di sini atau mau dimakan lagi? Biarkan sini. Hah? Bisa bawa. Mau dibawa lagi. Oh. Iya. Buat makanan ntar ya. Iya. Oke. Baik, ya sudah saya ucapkan. Ya. Ya. Amanda, ada yang mau disampaikan ke terakhir supaya paling nggak jangan sampai penasaran. Lo cukup bilang suka atau tidak suka aja dengan menunggunya. Aku pengen bilang jangan ngikutin aku. Ya udah. Tadi kan udah kenalan kan. Jangan ikutin katanya. Berarti tidak suka. Ya, berarti tidak suka gitu. Udah Bisa, jelas bisa ya. ya. Jangan tersinggung ya. Iya. Setiap orang punya pilihan. Betul, saling menghargai aja. Terima kasih ya Mas Ucup. Baik-baik ya Mas Ucup. Terima kasih Mas Ucup. Iya, udah boleh bawa. Kekuatan ambisi dapat menjelma menjadi ego pribadi. Besarnya energi dapat melumpuhkan rasa empati. Jangan biarkan semuanya menjadi tak berarti, karena kekuatan sejati adalah mengalahkan diri sendiri. Berikut ini akan hadir seorang pria yang tega mengguna-guna ayah kandungnya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Fahmi. Selamat malam Mas Fahmi. Selamat malam juga. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Saya kebetulan kerja di sebuah barbershop di daerah Bogor. Oke. Apa yang mau Anda ceritakan malam ini? Ya, jadi ceritanya begini. Waktu itu saya kan ke dukun di daerah Tegal sama Bogor pernah dua ini. Saya di sana pernah minta sesuatu mantra, tapi mantra itu kurang manjur. Akhirnya sampai saya punya inisiatif, saya punya boneka sendiri, boneka yang di rumah. Tapi boneka itu aku isi dengan hodam. Hodamnya itu ya bermacam-macam anekanya gitu loh. Cara mengisinya bagaimana? Ya itu sih dengan spiritat itu yang dukun di sana. Dukunnya yang aku samperin itu. Oke. Jadi Anda isi hodam dan Anda bawa boneka itu ke dukun Iya. untuk diisi. Untuk diisi. Lalu? Ya lalu ya untuk membalaskan semua yang pernah nyakitin saya gitu. Yang nyakitin tuh siapa? Ya pokoknya banyak lah, ada antara teman ataupun keluarga gitu. Keluarga menyakiti Anda dan Anda balas. Balasnya ya dengan cara itu, melampiaskan di boneka itu. Lalu bagaimana cara Anda membalasnya? Diapain itu boneka? Pertama gini sih, bonekanya itu sebelum aku itun bonekan, aku kan pernah ngalamin ini ya, pernah ngejalanin ritual gitu. Ritual waktu itu aku kan pernah minum tali pocong itu yang direbus, pernah juga tali pocong itu aku rebus, aku minum, tapi yang rebus itu yang si dukunya itu. Oke, setelah itu? Setelah itu kan itu kan langsung diminum ke saya kan. Dan saya itu untuk menambah power aku, menambah power maksudnya kekuatan yang mistisnya itu ada di dalam saya itu makin bertambah gitu loh. Biar tambah kuat gitu. Iya, buat tambah kuat, terus juga buat melampiaskannya juga bener-bener bener-bener ini banget loh, mujarab gitu. Itu Anda ambil sendiri atau dikasih orang tali pocongnya? Aku ada yang pernah ngambil sendiri pertama, terus yang kedua kali juga ada yang ngambil dari bukan orang ya, tapi dukunnya langsung itu. Anda gali sendiri gitu? Yang gali ya si pak dukunnya itu, karena saya kan nggak bisa gali waktu itu. Jadi digali, Berdua, Anda masuk ke dalam, Anda ambil?
takut nggak takut sih, namanya juga pertama kali ya. Oke, setelah ritual itu, saya benar-benar yakinnya karena waktu itu kan ibu saya pernah mukulin saya, ibu kandung pernah mukulin saya. Terus habis itu saya merasa sakit cuma sedikit, tapi yang merasa kesakitan yang hebat tuh dia sendiri, ibuku sendiri maksudnya. Nah dari situ saya juga udah berpikir, wah benar-benar mujarab banget gitu. Ya jadi sampai akhirnya saya berkelanjutan untuk membalas orang-orang yang sering nyakitin aku. oke. Tujuan Anda malam ini datang untuk apa? Saya sih sebenarnya pengen banget udahan gitu kan ya, karena kan saya kalau sering melakukan hal tersebut itu tuh kalau itu suka kayak ada rasa gimana gitu, rasa Rasa apa? ketakutan sendiri kadang atau gimana. Terus itu juga setiap malam Jumat gitu di depan rumah itu sering ada yang kayak nunggu gitu, gimana sih nunggu di depan rumah. Emang sekarang ilmunya masih sampai sekarang? Kalau sampai sekarang saya udah mulai sedikit mengurangi ya, karena kan saya kan ibaratnya sudah puas gitu, sudah puas membalas ke orang yang pernah nyakitin aku. Saya kan sekarang ini pengen benar-benar pengen ya menuju orang normal kembali lah, seperti apa adanya gitu. Orang tua lah. Makanya. Tapi suka dihantui gitu. Ya sering di mimpinya aneh-aneh aja gitu. Ya mimpi anehnya terkadang kayak rep-rep, tau gak sih rep-rep? Nggak bisa bergerak gitu. lagi Kayak tidur. misalkan aku lagi tidur gitu ya, kayak ada yang nahan gitu sampai aku benar-benar sesak nafas. Ngelihat sosoknya nggak? Nggak. Sosok bayang-bayang aja sih, kayak berbayang sesak. Nggak tahu pasti jelasnya seperti apa. Cuma ya kayak gitu aja. Seperti apa bayangannya yang kamu rasain? Kamu lihat seperti apa? Ya pasti orang hitam gede gitu. Cuman kalau untuk wajahnya atau tekstur rambutnya atau apa itu nggak terlihat jelas. Baik. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan tujuan Anda pada malam hari ini dan sebaiknya Anda ceritakan langsung semuanya ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fahmi, terlahir tanggal 17 Desember 1995. Dia mendiami rumah bernomor 14. Sosok yang berwatak kuat, namun dia selalu terjebak dalam situasi yang menyedihkan. Saya melihat ada trauma masa kecil yang sulit dilupakan. Usahanya untuk bangkit justru membuat Fahmi kehilangan arah. Dia terhanyut dalam perasaan dendam yang membabi buta. Saya melihat kakek-kakek bersorban ada dekat dengan dirinya. Sangat horor dan mistis sekali. Berjubah putih. Selamat malam. Malam, Roy. Silakan duduk. Iya. Fahmi, 17 Desember 95, nomor rumah 14. Fahmi melakukan ritual termasuk minum tali pocong dan saat ini menggunakan kekuatan magis yang Anda punya ya. Ini untuk menyakiti orang. Jadi setiap ada yang menyakiti justru berbalik ke mereka. Karena emang saya udah benar-benar sakit hati ya, telanjur dari Sakit hati. dari kecil sih. Dari kecil suka dihina. Suka dihina juga, suka dini juga, suka juga. Banyak banget lah yang ngedonin aku gitu. Ngedon, bikin down ya. Uh-uh. Oke, sebelumnya saya minta maaf dulu. Fahmi, saya lihat di sini saya merasakan adanya pelecehan. Ya benar. Ayah. Dan di masa itu saya melihat kamu menangis sendirian di pojok kamar. Apakah betul? Iya, saya pernah. Itu yang saya rasakan di sini. Dan saya merasakan Fahmi itu adalah sosok laki-laki yang lemah,
namun banyak obsesi yang dia kejar tapi tidak bisa kesampaian. Itu yang saya dapat. Sebelumnya ya saya turut bersimpati atas kejadian yang zaman dulu pernah terjadi. Ayah kandung atau ayah tiri Enggak yang sih, melahirkan? ayah tiri, ayah kandung saya kebetulan sudah nggak ada dari kecil. Kan ibu udah nikah lagi, Kak. Oke. Dan Anda apa yang Anda rasakan? Ya waktu itu benar-benar sangat terpukul ya, terpukul sekali sampai benar-benar ya benar-benar udah nggak ada gunanya lagi gitu loh. Sampai akhirnya aku ya melampiaskan kekesalan aku sama anak-anak yang kecil gitu. Ah, Melampiaskan sama anak-anak kecil. Ya anak kecil itu bukan berarti anak kecil balita ya, yang umur SMP SD, ya SD SMP gitu. melakukan pelecehan. Dan yang saya lihat lagi ini laki-laki lagi. itu anak-anak kecilnya laki-laki. Iya, itu yang saya baca. Apakah betul? Oke, kami pengen tahu deh. Maaf ya kalau Anda keberatan dan tersinggung. Pelecehan seksualnya itu seperti apa ya? Ya sepertinya ya dari awal mulanya kan dia ngasih, bukannya ngasih sih, maksudnya cari kesenangan aku tuh apa dari permulannya ya ceritanya. Dia itu pokoknya pengen tahu banget kesenangan aku tuh apa, ininya aku apa, sampai benar-benar semuanya keturutan gitu kan, bikin aku nyaman senyamannya mungkin gitu kan. Akhirnya pada suatu itu ya terjadilah kayak gitu tanpa diketahui oleh ibu. Seperti apa kejadiannya? Ya begitulah. Dia masuk ke kamar kamu. Ya masuk ke kamar, terus itu juga ya akhirnya sampai aku benar-benar enak ya, maksudnya bukannya enak belum perhati gimana, maksudnya ya gimana sih orang udah terjadi gitu loh. Ini kita ngomongin ayahnya dulu ya. Oh, ayahnya membuat nyaman. Membuat Kemudian nyaman dan terus dia juga mencari ini loh kesenangan aku itu apa gitu loh. Seperti apa nih? Maksudnya kesenangan Ya kesenangan apa? aku kan kayak misalkan Saya aku kurang mengerti. senangan aku kan kayak misalkan karaokean atau misalkan main game gitu. Dia itu Dikasih. dikasih tuh itu juga diajak karaoke, ada kan kebetulan aku juga suka kan nyanyi gitu. Sampai zaman dulu kan waktu itu pengen banget beli DVD player ya, sampai dikasih dibeliin. Oke. Nah, ini yang kamu gambar nih apa, Roy? Saya menggambarkan sosok pocong. Si Fahmi adalah sosok yang lemah, namun dia mencari gini-ginian untuk membalas dendam pada masa saat kecilnya seperti itu. Itu yang saya rasakan. Kamu nggak coba ngomong sama ibu atau sama Soalnya keluarga? gini Kak, aku kan ibarat kata kan aku anak broken ya, ibaratnya ya aku dari kecil yang ngurus nenek. Ibu kan waktu itu kan dari setelah aku lahir umur aku 1 tahun dia pergi ke Jakarta untuk bekerja kan ya, bekerja ya ibarat arti ya buat ngasih uang jajan aku atau gimana gitu kan. Nah aku sampai ngurusin nenek. Setelah itu ibu nikah lagi tuh waktu umur 4 tahun. Dulu kan ibu aku kerja di Soko dulu, kayak wanita karir gitu kan. Setelah itu ya aku merasa kesepian, aku selalu merasa ada keirian gitu sama anak-anak yang lainnya gitu, kayak temen. Dulu kan aku sekolah TK, yang antri orang tuanya ada, pas kan nenek kan udah tua kan di sana kan. Aku berangkat sendiri, jadi ya dari kecil udah biasa tanpa orang tua, tapi aku benar-benar sakit sih karena kurang kasih sayang aja dari orang tua. Serem loh ini pocongnya. Saya lihat di dalam tubuhnya Fahmi mengandung sebagian kadar pocong. Dan dia melakukan ritual yang sangat aneh sekali dengan pocong atau tali pocongnya. Seperti itu. Ini pocong yang talinya diambil itu, Roy. Betul sekali. Dan ada di dalam dirinya Fahmi. Ada, kalau dia marah dia akan keluar. Fahmi itu gaya bahasa dan ngobrolnya benar-benar kayak diem gitu, kayak saya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia benar-benar marah, dia akan berubah 180 derajat jadi sosok yang kejam. Seperti itu loh. Iya sih, emang aku ngerasa seperti itu. Karena emang kalau nggak dipelampiasin gitu,
kayak tuh hati aku tuh benar-benar masih sakit gitu. Itu efek dia minum tali pocong itu atau? Betul sekali. Itu efek dari rebusan tali pocong tersebut yang diminum. Tali pocong. Tali pocong direbus kemudian diminum. Saya merasakan antara serem dan bau amis, tapi juga jijik gitu. Bukan jijik sih, menyeramkan. Ya emang pocong itu memang benar-benar, tapi dia sering nampakin diri kalau misalkan pas malam Jumat. Yang aku pernah ceritakan kalau misalkan ini di depan pintu atau kan di depan rumah saya kan ada pohon mangga kan besar. Dia selalu nongkrong di situ di sebelah pohon mangga itu, dan tingginya pun hampir sama kayak pohon mangga itu. Tingginya hampir sama kayak pohon mangga. Itu waktu dia melihat sosok pocong ini dan sosok pocong ini datang di depan rumahnya Fahmi, itu sebenarnya pocong ini minta apa, Roy? Sebenarnya minta agar ini kayak dipuja gitu loh, maksudnya benar-benar disembah. Ya, lebih tepatnya disembah. Saya merasakan juga dalam sisinya si Fahmi ini terdapat dua wajah gitu, satunya perempuan, satunya laki-laki, seperti itu. Fahmi itu terlihat seperti bukan terlihat ya, maksudnya kekurangan karakter ayah, kekurangan ayah juga, tidak ada figur ayah juga yang saya rasakan. Mas Fahmi waktu melihat sosok pocong ini yang Anda lakukan apa? Yang aku lakukan ya biasa-biasa aja, cuman ya pura-pura nggak lihat aja gitu. Padahal dia tahu kalau aku tuh sudah melihat dia di situ. Cuman aku ya belajar cuek, namanya orang pertama kali kan ya, maksudnya baru pertama kali ngeliat kayak gitu ya. Ada rasa deg-degan, ketakutan juga, ada rasa ya maunya campur aduk lah gitu. Terakhir melakukan apa ritual kapan? Udah lama juga sih, udah ada 6 bulan yang lalu. Itu minum tali pocong enggak gitu ya? Apa maksudnya? Ya itu sih emang dari dukunnya memang seperti itu, suruhnya biar apanya intinya power aku tambah kuat katanya. Bener gitu. kan? Ya yang aku pernah ceritain tadi sama Kak Bayu kan, yang waktu ibu mukul waktu itu kan sampai sakit. Jadi sendiri. ketika mukul ibunya yang malah sakit gitu ya? Sama ayah kan mukulnya berdua sama ayah juga. Ayahnya juga. Ayahnya nih ayah yang melakukan pelecehan terhadap kamu gitu? Iya. Karena dia takutnya aku sama yang lain atau gimana, mungkin ada rasa cemburu-cemburunya atau gimana kan namanya. Cemburu? Ya mungkin kan dalam hati orang kan saya nggak tahu. Sebenarnya nih ya, saya jelasin ya, Fahmi itu sebenarnya anak baik loh, cuma terjebak di kehidupan dunia yang ini. gelap ya, black magic. Saya ngelihat kuntilanak berambut keriting juga ngikutin. Selain jujur ya Fahmi, kamu harus jujur sama Rekiyoshi. Selain pocong, sebenarnya kamu melakukan ritual yang lain juga nggak sih? Pernah. Tuh kan, apa itu? Jelaskan. Aku pernah mandi kembang 7 rupa ya waktu itu, mas malam hari jam 12 malam. Pas malam Jumat Kliwon juga, pas banget jam 12 malam aku dimandiin. Lagi malam cuacanya dingin, ditambah juga air dingin itu, namanya air dari pegunungan kan dingin banget kan. Jadi situ dukun aku bereaksi adalah setengah jam aku di kepalanya di gini-giniin gitu, di apa, dibaca-bacain gini di atas gitu sambil dilus-lus 3 kali waktu itu. Itu untuk apa? Ya tujuannya ya agar seperti itu, agar bisa, maksudnya aku tuh banyak katanya banyak yang sayang atau gimana gitu, tapi malah sebaliknya. Ya tapi malah sebaliknya gitu. Ini yang dia rasakan justru sebaliknya. Itu kenapa, Roy? Kan yang ngikutin semuanya black magic ya, jadi yang diikutin ya itu sebaliknya. Saya ngelihat, belakang. iya, saya ngelihat kalung wewe di sini, mukanya sangat jelas sekali, dan dia berada di sebelah kanannya kamu. Berarti, ya. Ya aku juga udah ngerasain dari tadi. Udah ngerasain dari tadi ya. Dia muncul, jadi setiap kali apa yang aku gambar itu adalah penampakan yang selalu aku lihat. Jadi apa yang muncul sekarang, jadi aku akan gambar. Itu yang aku rasain, gambarnya kayak gini. Ini sosoknya. Iya, tuh.
Saya ngerasain Fahmi juga bisa gampang kemasukan setan, kerasukan. Apakah itu betul? Waktu itu pernah hampir rasuk, tapi saya kayak pikiran saya nggak aku kosongin gitu. Soalnya kalau aku pikiran kosong pasti gampang masuk kan ya. Jadi saya juga banyak-banyak, kan saya dengar musik ada apa itu buat biar dia nggak masuk, tapi merasa berat udah ada di pundak. Pertama dari pundak, terus itu juga larinya ke kepala juga. Benar-benar Sekarang merasa kan berat ada, banget. tinggal kamu panggil aja Undang masuk ke dalam. Hah? Cuman takutnya membahayakan. Membahayakan siapa? Yang membahayakan orang sih, namanya orang kayak gitu, makhluk kayak gitu. Dia serem banget ya. Dia juga pengen yang wewe, yang kalong wewe ini juga. Saya kok ngerasain dia pengen aura anak-anak muda atau berondong. Jujur sama saya Fahmi, kamu tuh selalu dicoba dalam apa itu? Nafsu ya? Nafsu indrawi untuk mencoba orang lain seperti apa, seperti itu bukan? Iya. Ini yang saya rasain. Tuh lihat deh Bay, mukanya. Dan ini ngikutin dia terus, Roh. Iya. Dan minta untuk cari anak muda Iya. untuk Untuk disetubuhi. Astaga. Apakah itu benar, Fahmi? Kepuasan seksual yang tidak wajar, orientasi yang tidak wajar. Itu semata-mata karena aku pengen balasin apa yang pernah aku rasain aja sih. Gak boleh dong. Kok mau balas ke orang yang gak bersalah? Ya habisnya gimana lagi, orang aku bener-bener udah terpuruk, udah bener-bener ya nggak ada masa depannya lagi, buat apa? Saya ngelihat kau bawa jimat ya. Bukan jimat sih kak, kayak semacam kayak boneka gitu. Boneka? Ah, Bolehkah saya lihat kah? ada Silakan. Ada di mana bonekanya? nanti saya ambilin dulu ya. Oh siap. Tuh lihat deh, ini hidup banget loh. Ada di samping itunya. Ini bonekanya, ini air tali potongnya. Ini boneka dari dukun itu. Boneka dari pribadi saya sendiri, bonekanya. Terus habis ini boneka ini saya bawa ke sana, ke dukun itu buat Untuk diisuh hodam. diisi. Mm-mm. Roy, bener kamu lihat ada sosok atau ada energi lain dalam situ? Iya. Justru saya ngeliat ini isinya perempuan. Jangan-jangan wewe gombel yang ada di samping kanan kamu itu ada di dalam situ. Terus kok saya ngerasa ya, kalau kamu benci sama seseorang, kamu nusuk-nusukin itu ke dalam bonekanya. Iya, karena metode ini buat sebagai pelampiasan. Jadi saya nggak menyakiti orang itu secara langsung dengan tangan saya sendiri. Saya sakit hati sama orang, saya benci sama orang, saya dihina habis-habisan sama orang, pasti saya melakukan hal itu semua. Lalu jelaskan kenapa itu ada air pocong. Apa? Air Air tali rebus? pocong. Rebusan tali pocong. Rebusan tali pocong. Mm-mm. Apakah ini apa ini? Saya minta mangkuk untuk di itu. Lalu diminum biasanya. Iya, diminum. Air matang Airnya kan namanya direbus ya pasti matang. sampai matang gitu. Direbus sampai matang. Sampai matang, lalu aku tunggu dingin beberapa saat. langsung Baru diminum. Langsung ada terasa apa gitu nggak? Terasa nggak hari itu, ada prosesnya. Jadi aku setelah minum ini sehari atau 2 hari itu aku tuh kayak ada rasa energi apa gitu di dalam tubuh saya, tapi saya tuh nggak bisa mengerti energi apa yang ada di dalam tubuh saya gitu. baik. Mungkin bisa dibuka, taruh di situ, bisa kita Maaf, lihat. Kak, envelopnya. Rebusan tali pocong. Itu yang kamu lihat air tali pocong itu diminum. Apa fungsinya? Apa justru jadi mengundang makhluk-makhluk ini ngisi kepada dia? Iya, justru makhluk-makhluk yang lain malah muncul loh. Yang enggak. Serem tahu. Itu Aneh ya. talinya ya. Iya. Ini kalau Kak Roy mau lihat talinya juga boleh, nggak apa-apa. Iya. Saya lihat dari sini kok. Saya lihat ya. Lihat sebentar. Ya, oke. Oke, iya. Tali pocongnya itu apakah bisa
mengundang makhluk halus tersebut datang dan Kalau mengundang pasti bisa. Cuman kalau untuk misalkan untuk menjadi seseorang tergantung dari hati saya. menjahati jangan jahati dong. Coba diminum dong airnya, emang kayak gimana sih? Reaksinya. Saya hanya ingin tahu. Itu akan manggil pocongnya ini datang ke dia, Ron. Oke. Rasanya memang air biasa sih, cuman memang Kayak air biasa. tapi emang energinya juga benar-benar dahsyat banget. Aku minum aja tuh kayak tenggorokanku langsung gimana gitu. Dipakai lagi, Mas. Atau mau minum lagi? Ya udah, tinggal 3 tegukan aja kok. Emang suruhnya 3 kali kan minum, 1, 2, 3. 3 tegukan terus taruh. Terus disimpan lagi gitu. Iya, simpen lagi. Nanti minumnya lagi. Kalau pas 6 jam setelah minum ini minum lagi. Gitu. Ya minum obat ya. Iya, ada jamnya. Ada jam-jamnya. Saya jadi intinya sih sebenarnya waktu pas kamu minum itu yang minum tuh ini sama ini sih, makhluk halusnya malah muncul semuanya gitu. Ini sebenarnya bukan Fahmi sih ya, kalau saya lihat ini sosok perempuan ini yang menguasai hidup Fahmi. Memang sih saya kalau misalkan mau untuk berbuat kebaikan tuh kayaknya susah. Susahnya karena emang dapat bisikan kayak gitu dari seorang di dalam telinga kanan saya ini selalu ada Bisikan-bisikan aneh ya? Iya, bisikan kayak ngapain sih kamu kalau misalkan ini harus nolongin orang apa gimana gitu, biarin aja gitu. Kadang aku suka kayak setengah bimbang gitu, tolongin enggak gitu. Jadi ada yang melarang soal menghalang-halangi kamu buat baik gitu? Iya, karena dia pikir ngapain kamu baik sama orang, belum tentu orang itu baik sama saya gitu loh. Hah? Soalnya emang bener-bener aku tuh punya dendam, soalnya ya dendam bener-bener ya sampai seumur hidup sih yang nggak pernah aku lupakan gitu loh. Dendam ke siapa? Ya ibaratnya ke keluarga yang udah menghina saya, mengejek saya. Itu kalau kamu waktu sakit hati sama ayah tiri kamu, itu kamu apain? Kekuatannya tuh sedahsyat apa? Kayak kemarin contohnya ayah tiri saya kan waktu itu pulang kerja, dia kan bawa motor. Aku di dalam kamar, aku sendiri aja. Tapi sendiri bukan berarti aku dengerin musik atau apa ya. Ya aku mengundang mereka untuk ngusilin ayah saya. Akhirnya dia kan naik motor tuh malam-malam kan pas pulang kerja. Akhirnya dia kecelakaannya ya itu kakinya sini berdarah gitu. Tapi motornya yang mental jauh tuh ayah saya, bukan motornya. Tapi pas malam-malam gitu kan ibaratnya kan di belakang sepi, nggak ada kendaraan, jadi ya tertolong nyawanya kan. Kalau misalkan pas jatuh dari motor di belakang ada kendaraan pasti Kena. kelindes. Yang kamu lihat Ray, melalui vision kamu, kalau dia terus melakukan ini, minum air tali pocong dan juga menyimpan boneka ini, apa yang akan terjadi bersama Fahmi? Fahmi akan jadi pocong beneran. Itu yang saya rasakan. Jadi saya tuh udah mencium dari tadi aroma yang kayak orang mau meninggal gitu loh. Ada aromanya, aroma orang sakit, aroma bau busuk juga. Saya mencium itu dari itu baunya. Tadi saya kan dekat dan saya merasakan seperti itu. Ada hawa yang gak enak aja gitu. Intinya ada hawa yang gak nyaman aja gitu di daerah situ. Dan plus nih wanita ini nih, kalau kamu lihat ini pikiran saya agak terganggu gitu. Tuh, emang kenapa kau terganggunya? Jadi pikiran saya tuh kayak diajak main-main berputar-putar ke dunianya dia, bahwa saya dibawa ke dunianya dia gitu, dibawa ke dunia Fahmi gitu. Saya mengetahui semuanya dan perempuan ini nih, yang hantu ini mengacaukan segala konsentrasi saya gitu, sehingga saya ada di sini di tempat Fahmi, saya ada di studio, saya di tempat Fahmi, jep gitu, dan itu membuat saya jadi kayak agak sedikit naik turun karena ada perempuan ini. Nah ini gara-garanya nih ya, kenapa bisa ada perempuan ini, gara-garanya suka minum air rebusan tali pocong, dan juga punya boneka dikafanin kayak gitu, dikasih gambar mata. Iya, ini tujuannya memang ibaratnya ini tuh dari darah ayam tau. Darah ayam?
Darah ayamnya ini memang udah lama jadi rada Coklat, kecoklatan ya. gini ya. Darah ayam hitam polos tuh ayam cemani tau kan? Ya ini aku tetes, aku pakai kuas gini. Kalau hari ini semuanya dihancurkan, maksud saya dikubur kami dan saya dan tim saya kubur, apakah rela semuanya? Tadi pocongnya juga dikubur, boneka yang di dalam situ juga dikubur. Gimana nih responnya? Kamu berpisah dengan teman-teman gaib kamu nih di situ. Sasrinya sih saya juga ada keberatan ya. Cuman mau gimana lagi? Karena emang saya kan nggak mau terpicu di dalam dunia kayak gini. Roy. Roy, saya nggak tahu itu suara apa. Dang, dang. Saya nge shotgun. Tuh, aku gemeter nih. Kalau kamu mau masuk apapun yang masuk, silakan masuk ke sana. Silakan. Tapi katanya membahayakan ya. Tidak apa-apa. Kita akan menghandle. Oh, lu bener-bener gemeter dari tadi badannya. Gak apa-apa. Saya tahu. Jadi Di sini juga kayak rada berat juga sih. Kayak ada gemplokin gitu. Jadi diri sendiri aja. Dia bisa manggil, dia bisa masuk. Aku udah mulai pusing tapi aku tahan loh. Silakan. Nanti kita bisa marah. Kamu panggil aja. Dan kita bisa aja bicara. Aku mulai dingin loh kak. Gak apa-apa. Suaranya main kenceng gak sih? Itu fireworks gak sih? Fireworks ya? Fireworks. Benar. I think so. Bukan. Benturan energi. Bukan. Yang kataku kunak-kunak lah. Ini coba masuk tuh yang mana? Aku yang kayak muntah rasanya. Muntahin. Aku di sini udah mulai panas dingin. Apa berat juga. rasanya? Panas dingin terus berat juga. Di lehernya? Ini di sini. Iya, Mas. Saya curiga kamu udah Udah enak banget sih pak. gak apa-apa. Itu benturan energi dari si makhluk-makhluk gaib sini. Bayu lihat deh yang ini. Terus lihat dia deh. Kayak sama ya? Iya. Kok bener-bener di situ ya? Mukanya kok sama. Mukanya sama. Cuma beda rambutnya doang. Iya dari tadi aku pengen ngomong. Iya kan? Sumber mataku buyar banget loh. Mukanya sama tapi rambutnya doang yang panjang. Dia udah mau masuk tapi itu setengah-setengah antara iya dan tidak. Hati-hati Manda. Tapi bahaya nggak nih buat dia? Enggak. Masih bisa dikendalikan. Dia masih bisa mengendalikan sebenarnya. Dia mau masuk, Roy. Iya. Saya ingin ajak berkomunikasi sebenarnya. Ngapain sih ikutin Fahmi terus sampai lama kayak gini? Kan pasti ada hutang karma yang belum beres. Aku tuh jantungnya diberbar banget loh sumpah. Detaknya kenceng banget. Mas Fahmi kalau bisa manggil, masuk aja dulu. Biarin masuk, biar kita aja bicara. Biar Roy aja bicara. Tapi dia tuh kayak tarik ulur, kayak mainin aku gitu. Ini aku juga panas nih sininya, pinggangnya.
Ya masuk sih bukan pocong, tapi malah si kalung wewe ini. Dia sejenis kalung wewe dan sundel bolong nih, tapi bener-bener nggak bolong. Ketutupan semua rambutnya. Kok mau masuk enggak doang tuh. Sakit banget sumpah. Ada berat semua badanku, pegel. Fokus ya, sampai kau masuk. Apa yang kamu rasain, Fahmi? Panas semua badanku. Itu kenapa Roy? Panas. Antara mau masuk tapi nggak mau masuk gitu, setengah-setengah. Panas terus belakangku juga tuh kayak rasa dipukul-pukulin gitu. Beneran deh. Dia karena dia lawan ya, Roy. Iya. Sama energi dianya. Dia lawan, tapi sebenarnya perempuan ini mau masuk, tapi nggak masuk karena ada perlawanan. Yang terjadi adalah jadi gastrik di perutnya, kayak ada gas di perutnya. Saya pengen Fahmi itu bisa hidup bahagia tanpa gini-ginian. Ini sosok pocong sama perempuan ini ada di samping kanan kirinya dia. Yang sekarang pocongnya malah nggak muncul, malah perempuan yang muncul. Kamu kalau masuk enggak. Sakit banget, jangan disiksa dong. Iya, Kata dia emang sengaja ngerjain aku katanya. oke. Kata dia emang sengaja kerjain kamu ya. Karena aku katanya mulutnya udah terlalu bocor katanya. Mulutnya terlalu bocor. Kasih tahu ke Kak Roy katanya. Oh, saya dibisikin sama teman-teman saya bahwa kita harus lawan si itunya. Jangan gangguin Fahmi. Udah cukup dong nyiksanya dong. Aku minta maaf banget kalau udah ngasih tahu Kak Roy. Dia tersiksa karena ngasih tahu kita apa yang terjadi sebenarnya gitu loh. Dia Tapi nggak suka dilukis kayak gitu katanya. dia nggak suka dia dilukis gitu, diperlihatkan sama semua orang bentuk dan wujud aslinya yang diami Fahmi. Karena dunia kita tuh berbeda katanya. Iya, ini Dia nggak terima banget sumpah. dia Aku marah. marah besar Ini- sumpah. Aku ngerasanya kayak mau dimasukin mau enggak gitu, kayak jadi kayak tarik ulur gitu, sakit banget semua badanku. Aku udah gak kuat sama aduh. Ya, Fahmi harus kuat dong. Semakin kau kuat, semakin dia pergi. Lawan Fahmi. Lawan. Ini dia agak apa masih Fahmi atau dia pura-pura jadi lawan? Dia nggak suka gambarnya dilukis, mukanya dilukis kayak gitu. Memang seperti itu mukanya. Lawan Fahmi. Kalau masuk enggak. Dia tuh sengaja kerjain aku sumpah. Dia ketawa terbahak-bahak terus marah juga. Ubun-ubunku tuh merasa sakit banget sih ini. Ini ada di samping dia. Mau masuk? Iya, masuk. Dia mau masuk mau enggak kita tarik ulur gitu, sengaja ngerjain. Dia tertawa sepuasnya beneran. Jadi Fahmi, Dia menunjukkan muka yang bener-bener serem banget. itu dia. Kamu berasa makin dingin gak mana? Au. Dia nunjukin kemarahannya sekarang, Pak.
tega sih lihat Fahmi kayak gini. Tuh. Roy, Ya, itu nggak mau di aduh. Nggak bahaya buat Amanda juga. Aku nggak kuat kak disiksa sampai gini kak. Kan kamu pernah bilang kalau bisa sumber energi itu bisa dapat dari madu. iya. Saya butuh madu. Kenapa kamu lukis saya? Karena saya suka melukis wajahnya. Nggak suka ya? Semakin kamu nggak suka, semakin saya bangga. Hapus sekarang. Gak akan pernah saya hapus. Kalau nggak aku yang hapus sendiri. Gak bisa dihapus. Kau mau serangkan. Sebentar, saya masih berbicara Fahmi atau Sunilbor? Ya, saya nggak peduli itu siapa ya. Jawab. Jawab. Saya ada butuh sendok di sini. Saya suruh hapus lukisan itu kak. Dia nggak suka dilukis. Jangan. Nggak usah dihapus. Bilangin dia. Saya akan disiksa sama dia. Dia memang disiksa, tapi saya tidak akan menuruti perintah apapun dari makhluk halus. Karena gambar yang saya lukis itu berdasarkan fakta yang saya lihat. Bilangin dia, saya gak akan gambar lebih besar lagi biar bisa dilihat orang. Fahmi harus lawan, Fahmi. Kamu tuh orang baik loh. Jangan mau dikontrol sama sundel bolong gituan. Aduh. Dia biasa mengontrol dan minta apa aja sih, Roy? Fahmi minta dilakukan apa aja, minta melakukan apa aja dia. Melakukan banyak sekali tindakan-tindakan yang di luar nalar logika. Minum rebusan apalah dan segala macam, mandi. Bukan mandi bunga lagi, mandi pasir lah, apa segala macam hal yang bersifat menurut saya udah nggak make sense. Tapi bisa diminta pergi nggak ya? Dari Iya. Fahmi udah jadi Fahmi lagi ya sekarang, udah pergi ya. Masih ada kak di belakang sini kak. Dia ada di sekitar penonton situ. Dia ada di sekitar penonton situ katanya. Saya akan menempelkan madu di sini. Untuk Fahmi, lepasin tangan kamu dulu ya. Saya bener tuh jantungnya tuh kayak rasa dik banget loh kak. Detak-detaknya tuh kencang banget. Dia ada di situ kak. Apa yang dia bilang? Pas natas ya, kamu dibalur ke itunya, ke kepalanya. Ya. Kenapa saya pakai madu? Karena Itu kan ini parah. untuk menetralisir hawa energi negatif. Udah lebih Lebih enak. Oke. Udah lebih enak kan? Udah gak enakan sih kak dari sebelumnya. Semuanya gitu masih dik aja sini sama. Masih ada deg-degannya? Sama ininya masih Di bagian sini. pundak. Bangun Fahmi.
gak kuat bangun kak, beneran. Mungkin mesti disiram kali ya. Semoga apa yang menjadi hawa negatif akan hilang bersama Madu. Pocong itu dari di sini kak. Awas kena mata kamu. Kamu harus juga baik-baik. Udah, kamu nggak akan kenapa-napa kok sekarang. Beneran, ya. Dan saya tidak pernah nggak mau hapus semua lukisan yang saya lukis di sini. Tapi setelah aku melepaskan Madu ini semua, dia pasti akan kembali lagi kak. Kamu setiap kali ada yang mengganggu itu, kamu coba teriak, terus kamu pakai madu untuk kamu di apa? Lawan. Iya iya. Biasanya sih taruh madu di dalam ember atau saya taruh di batang sih. Biasanya aku pakai madu untuk Berendam. Coba kamu pakai dulu. Dan dulu masker. Tapi sangatku lengket kak. Gak apa-apa ya. apa-apa. Pesan terakhir dari Roy buat Fahmi adalah untuk fokus ke dunia-dunia yang real dan jangan selalu melihat ke belakang gitu. Jadi kita adalah penentu masa depan kita sendiri, diawali dengan hari ini gitu. Jadi yang sudah-sudah ya sudah gitu. Mudah-mudahan dimengerti ya. Saya mungkin agak berat buat Fahmi, tapi memang Aku pikirannya belum terlalu fokus sih, jadi ya ya udah. Itu dia kuncinya, berarti fokus sama diri sendiri, kebaikan dan goal kamu sendiri, tujuan kamu ini mau ngapain ya. Iya. Mas Fahmi, ini boleh dibawa. Ingat itu dua makhluk, jangan biarin mereka menguasai kamu. Ini silahkan dibawa, Anda kalau mau biar lebihnya lagi. Di masker. masker Vivo aja. Ya silakan. Udah deh kalau gitu. Ini juga. Terima kasih ya Kak Roy ya. Terima kasih sama-sama Fahmi. Fahmi sopan ya orangnya, ada tempat Iya. sampah juga. Iya. Apa-apa. Maaf ya. Beresin semuanya. Ini ada yang ketinggalan. Biarinlah itu yang bekas tali pocong tadi. Tali pocongnya. Emang itu juga harus dikubur ya? Iyalah. Aku ambil dulu. Aku masih ada sempoyongan Kak. Iya, ini bawa aja dulu. Iya, oke. Biarin aja. Terima kasih ya. Iya. sih. Setiap insan adalah pemimpin bagi dirinya. Jangan biarkan diri Anda dikuasai oleh emosi atau salah satunya. Karena pemimpin harus mampu mengendalikan segalanya. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana. Tetap bersama Menembus Mata Batin. Pemirsa, dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Ucup dan Fahmi. Roy, Ya. tadi Ucup punya jimat-jimat dan membuat dia seperti apa ya, punya perjanjian gaib dengan siluman kerbau. Iya. Terus juga tadi ada Fahmi yang dia punya ritual dengan tali pocong. Merebus tali pocong kemudian diminum air rebusannya. Sangat aneh sekali. Ya, jadi komentar saya untuk Fahmi dan Ucup, Fahmi itu adalah basicnya orang baik juga. Orang yang bahasanya juga halus, sebenarnya iya. mannernya juga bagus gitu, attitude-nya juga bagus gitu. Berbanding terbalik dengan Ucup yang suka temperamen naik turun. Berubah-ubah gitu. Gampang tersinggung seperti itu. Ucup dan Fahmi sama-sama punya kesamaan tapi beda karakter aja sih. Ucup juga punya siluman kerbau, tapi Fahmi juga punya ini yang gangguin dia gitu, kayak sosok Sunda Bolong kuntilanak ini yang gagah. Iya. Itu sih bedanya. Dua-duanya punya keinginan untuk berubah sih. Dua-duanya punya keinginan untuk berubah, namun terlihat lebih banyak Fahmi ketimbang Ucup. Kuat keinginan. Karena kan Ucup kesini cuma pengen show off. Iya, Ucup lebih unjuk gigi dan show off nih lo gue gitu. Kalau Fahmi tuh lebih kasihan gitu. Kayaknya bawa sama semua trauma masa Iya. kecilnya ya. Iya. Itu siluman kerbaunya aman gak buat Amanda? Aman dong harusnya, gak usah Aman khawatir. dong Kak. Ya mudah-mudahan, tapi kalau kamu ngerasain sesuatu atau apa, Aman kan ya? Aman. Harusnya sih aman. oke. Kamu ada komentar terhadap dua partisipan kita?
Iya tadi perbedaannya Fahmi sama Ucup. Kalau Ucup tadi memang pas baru duduk aja matanya udah gitu loh. Terus aku pas Roy ngomong kayak gitu diliatin dia, aduh, jadi takutan. Cuman kalau Fahmi ini lebih sopan. kayaknya dia pengen berubah ya ke sini tuh, pengen cari advice. Terima kasih Amanda, kamu sudah hadir dan sukses untuk karir kamu. Dan sekali lagi mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan untuk mampir lagi di Menembus Mata Batin. Roy Kiyoshi, terima kasih atas segala penjelasan dan pencerahannya. Pemirsa, tak perlu bersusah payah untuk membalas dendam orang yang menyakiti kita. Karena sesungguhnya